Perkenalkan, saya Yesi Pertikasari, NIM 3123100033. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana bunyi vokal dan konsonan dihasilkan oleh alat ucap manusia. Manusia dapat menghasilkan berbagai macam bunyi bahasa yang indah dan kompleks dengan bantuan alat ucap yang dimilikinya. Alat ucap ini terdiri dari beberapa bagian yang bekerja sama secara harmonis untuk menghasilkan bunyi vokal dan konsonan. Manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk berkomunikasi menggunakan suara. Di balik kata-kata yang terucap, terdapat beberapa kata yang rumit disebutkan oleh alat ucap yang menghasilkan vokal dan konsonan. Mari kita pelajari lebih dalam perjalanan suara dari paru-paru hingga menjadi kata yang bermakna. Yang pertama, udara dari paru-paru. Perjalanan dimulai dari paru-paru, tempat oksigen diambil, dan karbon dioksida dikeluarkan. Saat kita berbicara, diafragma, otot pernapasan utama, berkontraksi dan mendorong udara keluar. Udara ini menjadi sumber energi untuk menghasilkan suara. Perkenalkan, nama saya Vivi Lia Astuti dengan NIM 3123100076. Yang kedua, menuju pintu gerbang suara, yaitu laring. Udara mengalir ke tenggorokan, tepatnya laring. Di dalam laring terdapat pita suara, 2 lipatan jaringan yang bergetar. Getaran pita suara inilah yang nantinya akan menghasilkan nada suara. Yang ketiga, kunci melodi. Pita suara. Ketebalan, panjang, dan ketegangan pita suara menentukan tinggi rendahnya nada yang dihasilkan. Udara yang melewati pita suara yang terbuka lebar menghasilkan nada rendah. Semakin sempit celah antara pita suara, semakin tinggi nadanya. Getaran pita suara yang cepat menghasilkan nada tinggi, sedangkan getaran yang lambat menghasilkan nada rendah. Perkenalkan, nama saya Maria Messi Puspitasari dengan NIM 3123100006. Yang keempat itu ada artikulator sang maestro suara. Setelah melewati laring, udara memasuki rongga mulut dan rongga hidung. Disinilah artikulator, yaitu bagian-bagian yang dapat digerakkan dalam mulut, berperan penting seperti lidah, bibir, gigi, langit-langit, dan alveolus bekerja sama untuk membentuk bunyi. Perkenalkan, nama saya Ririn Kusumawadani dengan NIM 3123100127. Yang kelima, lahirnya vokal, yaitu nyanyian udara bebas. Ketika rongga mulut terbuka dan pita suara bergetar, dihasilkan bunyi vokal. Bunyi vokal seperti A, I, U, E, dan O terbentuk dari berbagai posisi lidah, ketinggian langit-langit, dan keterbukaan bibir. Bunyi vokal bervariasi berdasarkan bentuk rongga mulut yang dihasilkan oleh artikulator. Perkenalkan, nama saya Syarifah Iratunisa, NIM 3123100009. Yang keenam, konsonan. Perpaduan hambatan dan getaran. Berbeda dengan vokal, konsonan dihasilkan dengan hambatan pada aliran udara di rongga mulut atau rongga hidung. Jenis hambatan dan tempat terjadinya hambatan menentukan jenis konsonan. Contohnya, bunyi P terjadi ketika bibir terkatup, hambatan, dan udara dilepaskan dengan tiba-tiba letup. Bunyi frikatif seperti F dan S terjadi ketika udara melewati celah sempit antara artikulator menghasilkan suara gesekan. Perkenalkan, nama saya Ruteriani A dengan NIM 3123100027. Berikutnya ada merdu atau kasar, resonasi di rongga. Baik vokal maupun konsonan dipengaruhi oleh resonasi di dalam rongga mulut, rongga hidung, dan rongga kepala. Resonasi ini memberikan warna dan keunikan pada setiap individu. Bentuk dan ukuran rongga pada setiap orang berbeda-beda, menghasilkan variasi suara yang khas. Selanjutnya, peran penting rongga hidung. Bunyi nasal seperti M, N, dan N dihasilkan dengan aliran udara yang melewati rongga hidung. Saat langit-langit lunak diturunkan, udara dialirkan ke atas menghasilkan resonasi di rongga hidung.
Nama saya Aurelia Artika Sumarni. Yang kesembilan, artikulasi ketepatan gerak alat ucap merupakan alat ucap untuk mengenali dan memproduksi gerakan-gerakan yang diperlukan dalam produksi suara manusia dengan presisi yang tinggi. Ini melibatkan proses yang kompleks di mana alat ucap harus mampu meniru gerakan-gerakan yang dilakukan oleh organ-organ bicara manusia seperti lidah, bibir, dan pita suara untuk menghasilkan suara yang jelas dan yang tepat. Yang ke-10, intonasi dan emosi merupakan aspek penting dalam berkomunikasi verbal yang melampaui sekedar suara atau kata-kata yang diucapkan. Intonasi merujuk pada pola, nada, atau melodi dalam ucapan yang dapat memberikan informasi tambahan tentang makna atau nuansa dari pesan yang disampaikan. Sementara itu, ekspresi emosi melibatkan penggunaan intonasi, volume suara, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan perasaan dan emosi yang mendalam.